Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Arif Raharjo, mahasiswa Administrasi Perpajakan angkatan 2018, Vokasi UI. Pada kesempatan kali ini, di video part 3 saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia dan juga dari lampiran Form 1771 penghitungan neto fiskal yang ada di dalam aplikasi YSPT PPH Badan. Yang pertama, terlebih dahulu saya membahas dari koreksi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia ini. Langkah awal jika kalian ingin membuat koreksi fiskal dari suatu perusahaan, kalian harus membuat tabel di Excel terlebih dahulu yang berisikan tentang deskripsi, komersial, koreksi, ada koreksi positif dan koreksi negatif, lalu tercantum fiskalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rekonsiliasi fiskal dan apa juga perbedaan dari koreksi positif dan negatif. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal itu dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Nah, kalau perbedaan dari koreksi positif dan koreksi negatif itu ialah koreksi positif itu sifatnya menambahkan penghasilan dan mengurangi biaya. Kalau koreksi negatif itu mengurangi penghasilan dan menambahkan biaya. Oke, mari kita lanjut untuk yang ke step yang berikutnya. Nah, setelah itu Anda memasukkan di kolom bagian deskripsi ini, Anda masukkan nama-nama data dari laporan keuangan atau data keuangan perusahaan Anda. Sedangkan di bagian komersial, Anda masukkan angka-angka dari data yang sudah Anda masukkan di deskripsi secara berurutan. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas atau data yang harus dikoreksi fiskal. Yang pertama itu terdapat penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, maka dari itu angka dari 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan ini saya masukkan ke dalam fiskal. Nah, lalu saya koreksikan sebagai koreksi positif dari komersialnya ini. Kenapa saya koreksikan sebagai koreksi positif dari komersial retur penjualan? Dikarenakan angka 180 juta ini dijadikan sebagai pengurangan biaya yang tadinya retur penjualan itu 271 juta, tetapi di sini dijelaskan hanya 180 juta, maka terdapat koreksi positif. Angka 91 juta ini akan dijadikan penghasilan. Nah, seterusnya yang nomor 2 ini untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Nah, sebelumnya pada nomor 1 ini sebenarnya di dalam hal perpajakan itu tidak menggunakan mekanisme pencadangan, tetapi menggunakan mekanisme yang sudah terrealisasikan. Oke, baik, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun yang sudah terrealisasi pada tahun 2018 sebesar 230.904.000. Nah, angka dari 230.904.000 ini saya jadikan sebagai koreksi negatif. Kenapa saya jadikan sebagai koreksi negatif dari komersial diskon penjualan? Dikarenakan keterangan di sini yang nomor 2, 230.904.000 ini menjadikan sebagai penambah beban atau biaya. Yang tadinya beban atau biaya dari diskon penjualan yang ada di komersial hanya 103.100.000, tetapi di dalam keterangan ini menjadi 230.904.000. Maka saya koreksi sebagai koreksi negatif, dan selisih dari 230.904.000 ini dengan 103.101.000 ini yaitu 127.803.000 saya jadikan sebagai koreksi negatif.
Setelah itu kita lanjutkan ke nomor 3. Untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Nah, yang dimaksud dengan metode Comwheel itu sebagaimana harga yang paling rendahlah yang menentukan atau yang ditentukan. Nah, di bagian persediaan awal, di bagian komersialnya, ini tercantum atau dicantumkan dengan harga pasarnya. Nah, sedangkan di dalam perpajakan itu seharusnya yang dicantumkan harga perolehannya. Maka dari itu harga perolehannya kita taruh di fiskalnya. Lalu terdapat koreksi negatif. Kenapa saya koreksikan sebagai negatif? Karena di sini terdapat penambahan biaya yang tadinya awalnya komersial dari persediaan awal barang itu hanya 17.750.000.000, tetapi di sini keterangan harga perolehan ialah 18.891.000.000, maka terdapat selisihnya atau koreksi negatifnya itu sebesar 1.141.000.000. 1 miliar ini selisih dari 18.891.000.000 dikurang dengan 17.750.000.000. Nah, di bagian persediaan akhir ini yang awal komersialnya itu sebesar 38.380.000.000. Nah, tetapi di dalam data tersebut ini seharusnya kita memakai harga yang perolehan. Harga perolehan itu sebesar 39.130.000.000. Maka kita taruh di fiskalnya. Lalu terdapat atau ditemukan sebagai koreksi positif. Kenapa saya koreksikan sebagai positif? Karena di sini terdapat pengurangan biaya. Nah, terus kenapa juga di bagian persediaan akhir ini sebagai minus atau ada minusnya atau sebagai pengurang? Karena di dalam mencari HPP itu rumusnya persediaan awal barang ditambah dengan pembelian lalu dikurangi persediaan akhir. Maka dari itu persediaan akhir ini saya jadikan pengurang atau saya tuliskan simbol minus di sini. Lanjut, saya lanjutkan ke nomor 4. Dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Nah, di bagian nomor 4 ini kita tidak perlu lagi mengkoreksinya. Lanjut saja ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000 dan lembur 80.311.000 dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta dan juga bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, di dalam nomor 5 ini ada dua kegiatan atau dua transaksi yang saya koreksikan, yaitu yang pertama terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, itu yang sebesar 29.500.000. Lalu yang kedua, bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, kenapa yang ditanggung oleh perusahaan itu dikoreksi sedangkan yang tunjangan atau ditunjang oleh perusahaan tidak dikoreksi? Karena jika ditanggung perusahaan maka akan dijadikan beban ke rekon fiskal masuk ke akun laba rugi, sedangkan jika ditunjang perusahaan ia akan masuk ke SPT PPh 21 orang tersebut dan dijadikan sebagai pajak orang tersebut. Nah, kalau bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta, memang di dalam hal perpajakan itu tidak boleh dengan metode pencadangan, harus yang sudah terrealisasikan. Nah, di dalam biaya gaji ini saya koreksikan sebagai koreksi positif. Kenapa saya koreksikan sebagai koreksi positif? Karena di sini terdapat pengurangan biaya dari yang ditanggung oleh perusahaan ini dan juga pencadangan yang sebesar 120 juta ini terjadi pengurangan biaya lalu akan dijadikan sebagai penambahan penghasilan. Nah, lalu lanjut yang ke nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Nah, ya di sini di dalam ini itu kalau untuk perjalanan keluarga
orang atau karyawan atau direksi dari perusahaan tersebut harus dikoreksikan sebagai koreksi atau harus dikoreksi, yaitu di sini saya koreksikan sebagai koreksi positif sebesar 161 juta karena terjadi atau terdapat pengurangan biaya dari biaya transport ini dan akan menambahkan ke penghasilan. Nah, di dalam nomor 6 ini saya koreksikan karena ini dia sebagai perjalanan pribadi atau untuk kepentingan pribadi. Oke, maka saya lanjut ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Lalu sewa komputer 30 juta dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, di sini untuk kendaraan operasional itu di sini terbilang 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Maka saya akan mengkoreksikannya untuk 2 tahun terakhirnya karena untuk tahun pertama itu diperbolehkan, yaitu berarti untuk 2 tahun terakhirnya itu sebesar 48 juta. Nah, dari kegiatan sewa yang kendaraan operasional yang 2 tahun belakangan terakhir itu yang sebesar 48 juta saya koreksikan sebagai koreksi positif karena ini terjadi pengurangan biaya. Oke, lanjut. Dan yang sewa komputer tidak saya koreksikan karena ini diperbolehkan untuk keperluan kantor. Nah, maka dari itu dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Sisa yang dimaksud itu ialah sebesar 142.500. 142.500 itu datang dari 72 juta ditambah 30 juta, lalu hasilnya dikurang dengan 244.500. Yang 142.500 atau sisanya yang dijadikan sebagai sewa mes buat karyawan saya jadikan sebagai koreksi positif secara full karena sewa mes buat karyawan ini termasuk natura, jadi dikoreksikan secara full tidak setengah dan saya taruh di positif karena terjadi pengurangan biaya. Lalu lanjut ke yang nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018, lalu biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya ialah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, yang di sini itu yang pertama itu yang biaya perbaikan kendaraan sedan kantor yang sebesar 3 juta yang dimulai dari bulan Juni itu, dari bulan Juni ke Desember itu kan sebanyak 7 bulan, maka dari itu 3 juta ini kita kalikan dengan 7 bulan agar per Desember lalu dapat sebesar 21 juta. Nah, tetapi jika sedan kantor ini saya koreksikan 50%-nya. 50% ini diatur di dalam Cap 220 PJ 2002. Nah, lalu yang kebersihan itu tidak saya koreksikan karena itu diperbolehkan. Nah, lanjut. Sisa yang dimaksud untuk biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan itu ialah dari yang sedan kantor ini dengan kebersihan ditambah lalu dikurangi dengan biaya perawatan yang ada di komersial pada awalnya, yaitu maka ditemukan sebesar 31.950.000. Maka saya taruh di koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya dan akan ditambahkan sebagai penambah penghasilan. Maka dari itu terdapatlah dan dijadikan komersialnya yaitu sebesar 15.300. 15.300 itu ialah pada komersial awalnya yang sebesar 57.750.000, lalu setelah dikoreksi menjadi 42.450.000. Maka selisih dari 57.750.000 dengan 42.450.000 ini dikurangkan dan hasilnya 15.300 ditaruh di
fiskalnya. Nah, di nomor 9 ini, biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatifnya hanya sebesar 290 juta. Maka, yang sebesar 10 jutanya saya koreksikan sebagai koreksi positif. Karena di dalam pasal 6 PMK nomor 2 garis miring PMK 03 2010 yang berbunyi pasal 6 ayat 1 itu wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi atau biaya iklan. Maka dari itu, karena yang dibuatkan daftar nominatifnya hanya sebesar 290 juta, maka 10 jutanya saya koreksikan sebagai koreksi positif. Maka fiskalnya berubah menjadi sebesar 290 juta. Nah, lanjut ke nomor 10, dalam biaya pajak dan retribusi di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000, PKB PPH badan sebesar 18.900.400 perak, dan STP denda PPH pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, di dalam ini yang saya koreksikan itu ialah PBB mes, lalu SPKB PPH badan, dan juga STP denda. Kenapa PBB mes, SPKB PPH badan, dan STP denda saya koreksikan? Karena PBB mes di sini disebut sebagai natura, lalu SPKB PPH badan dan juga STP dendanya itu seperti denda-denda atau sanksinya, maka saya koreksikan di koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya. Nah, maka di nomor 10 ini yang tadinya komersialnya 96.750.000 setelah dikoreksi berubah menjadi 20.990.440 perak. Maka fiskalnya otomatis juga ikut berubah. Selisih dari pengurangan komersial setelah dikoreksi positif, yaitu fiskalnya berubah menjadi 75.759.600. Oke, lanjut yang nomor 11, dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar untuk direksi sebesar 18.252.000 dan telepon kantor sebesar 25.980.000. Sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, maka untuk di sini di dalam nomor 11 ini yang saya koreksikan itu ialah yang telepon untuk direksi dan juga kegiatan yang tidak ada bukti pembayarannya. Telepon untuk direksi saya koreksikan 50% dari 18.252.000, 50%-nya ialah 9.126.000 dikoreksi positif karena terjadi pengurangan biaya. Nah, untuk kegiatan yang tidak ada buktinya saya koreksikan secara full karena ini tidak jelas kegiatannya untuk apa, telepon atau listrik air itu untuk apa dan untuk siapa. Maka dari itu saya koreksikan secara full. Maka komersialnya setelah dikoreksikan otomatis fiskalnya juga berubah, yaitu menjadi sebesar 35.076.000. Maka lanjut yang nomor 12, dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta. Biaya penelitian dan pengembangan riset IAC sebesar 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdaftar bukti pendukung sebesar 22 juta. Nah, maka di sini yang saya koreksikan itu ialah yang sumbangan kebakaran di Tambora, lalu serta pengeluaran yang tidak terdapat bukti pendukung. Nah, kenapa yang sumbangan kebakaran saya koreksikan? Karena sumbangan yang diperbolehkan itu ialah hanya untuk sumbangan yang jika terjadi bencana nasional. Maka sumbangan kebakaran yang terjadi di Tambora ini bukan termasuk bencana nasional. Maka saya koreksikan 25 juta secara full dikoreksi positif. Lalu yang tidak ada buktinya ini yang sebesar 22 juta karena tidak jelas ini untuk kegiatan apa, maka juga saya koreksi secara full dikoreksi positif sebagai karena ia sebagai pengurang biaya. Maka dari itu, dari ini setelah biaya komersialnya setelah dikoreksi, maka fiskalnya juga berubah.
jadi 70 juta. Maka dari itu kita lanjut yang ke berikutnya. Yang pertama itu ialah penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta dan juga penghasilan dividen sebesar 650 juta yang dipotong di Thailand sebesar 20%. Nah, untuk bunga deposito dan dividen ini saya taruh di koreksi negatif, tetapi tidak saya perhitungkan di fiskalnya karena ia termasuk ke penghasilan final. Penghasilan final tidak diperhitungkan di penghasilan fiskalnya. Oke, lanjut ke yang ke nomor 3, laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Ini juga tidak saya koreksikan, langsung saya taruh di komersial dan di fiskalnya. Nah, kita lanjut. Selain itu, perusahaan juga memperoleh biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta. Di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 ialah sebesar 28.450 juta, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta. Nah, untuk mencari biaya bunga pinjaman itu, rumusnya itu ialah deposito yang besar 3.125 juta ini dibagi dengan sewa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018, lalu dikalikan dengan biaya bunga pinjaman yang sebesar 2.550 juta ini. Nah, begitu rumusnya dan ini hasilnya. Nah, untuk itu setelah kita sudah ke bagian koreksi fiskal ini, atau ini dari koreksi fiskal saya, kita akan masuk ke bagian ISPT lampiran form 17711 pengisian neto fiskal. Nah, setelah itu saya akan ke bagian lampiran formulir 171 penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, untuk yang pertama itu saya mengisi dari halaman 1. Nah, ini untuk kalian yang bingung kenapa tiba-tiba sudah keisi di sini, untuk mengetahuinya kalian harus menonton video part sebelum ini, yaitu pada video part 2 saya mengisi elemen laporan keuangan, maka dari itu akan otomatis ke input di sininya. Tapi ada juga yang perlu kita tambahkan, yaitu yang pertama yang A itu peredaran usaha. Peredaran usaha itu kita bisa melihatnya atau menginputnya dari penjualan bersih ini yang sebesar 46 miliar sekian. Nah, setelah itu kita mengisi penghasilan dari luar usaha. Penghasilan dari luar usaha itu yang berupa dari bunga deposito, dividen dari Thailand, dan yang lainnya. Atau ini sudah saya hitung, yaitu sebesar 2.020 juta. Nah, untuk yang bagian penghasilan neto komersial luar negeri, jika di data perusahaan kalian ada, boleh diisi, sedangkan di data saya ini tidak ada, maka saya akan melanjutkannya ke yang nomor 4. Yang nomor 4 ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di dalam koreksi fiskal ini tadi terdapat penghasilan yang bersifat final, yaitu bunga deposito dan dividen dari Thailand. Ini dua-duanya ditambah lalu diinput, yaitu sebesar 770 juta. 770 juta itu dari bunga deposito yang sebesar 120 juta ditambah dengan dividen dari Thailand sebesar 650 juta.
Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mengisi yang halaman 2-nya. Pada koreksi atau rekonsiliasi fiskal ini, saya sudah membuat kode rinci SPT untuk dimasukkan ke kategori yang ada di halaman 2 ini. Fungsinya untuk memudahkan kita agar tidak bolak-balik atau tidak dipersulit. Maka dari itu, saya akan memasukkannya dari 5A sampai dengan ke halaman 3-nya. Nah, dari halaman 2 ini untuk yang ada beberapa yang tidak diisi atau tidak ada di dalam data koreksi fiskal saya, yaitu yang 5C, 5D, 5G. Nah, untuk itu karena di dalam 5L-nya itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, untuk yang positif ditaruh di bagian 5L yang depan, dan untuk yang negatif ini pindahkan ke yang 6D, yaitu penyusutan fiskal negatif lainnya. Saya input di sini. Nah, setelah kita sudah mengisi dari halaman 1 sampai dengan halaman 3, kita dapat menyimpannya. Data berhasil disimpan. Nah, sekian dulu dari saya tentang koreksi fiskal dan juga pengisian lampiran 1 formulir 711 penghitungan penghasilan neto fiskal. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang berikutnya akan saya upload di part yang berikutnya, yaitu part 4. Tunggu saja, saya akan balik kembali lagi bersama saya Faiz Ari Praharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.